Ya, pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN dari sejumlah kementerian dan lembaga di tahun 2025. Perubahan alokasi anggaran ini untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran. Komisi 2 DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN dari sejumlah kementerian dan lembaga tahun 2025. Keputusan ini disetujui usai melakukan rapat bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi 2. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, perubahan alokasi anggaran ini untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran. Meski demikian, mayoritas mitra Komisi 2 DPR RI merasa pemangkasan anggaran berdampak besar kepada kinerja institusi. Komisi 2 DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN tahun 2025 Kementerian Lembaga Mitra Kerja Komisi 2 DPR RI sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara. Seperti diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut meliputi anggaran kementerian lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2025 sebesar 73,34% menjadi Rp29,57 triliun. Dan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Kementerian PU pun mendorong keterlibatan maksimal dari sektor swasta. Pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran dalam alokasi anggaran kementerian dan lembaga di tahun 2025 sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Adapun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum juga harus terkena pemangkasan anggaran dari sebelumnya Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Untuk itu, dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian PU mengoptimalkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN, sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Menteri PU Dodi Hanggodo dalam keterangannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Menurut Dodi, kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien. Melalui pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Dan dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi peran swasta di tengah pemangkasan anggaran infrastruktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andi Rukman Nurdin Karumpa. Beliau adalah Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPNSI. Halo Pak Andi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, sehat selalu, tetap semangat. Tetap semangat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan nih Pak Andi. Nah, ini menarik kalau kita cermati dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, efisiensi anggaran begitu ya, sudah dilakukan pemerintah pusat, daerah dan seluruh kementerian lembaga. Lantas bagaimana review Anda terlebih dahulu terkait dengan pertumbuhan sektor infrastruktur dalam 5 tahun terakhir seperti apa nih dari kacamata GAPNSI? Silakan. Ya, Mas Pras yang selalu tampil ganteng ini. Siap. Pertumbuhan sektor infrastruktur dalam 5 tahun terakhir menurut saya cukup signifikan. Dengan rata-rata peningkatan investasi itu mencapai 5% per tahun. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran nggak sedikit tuh, sampai 2.500 triliun dalam proyek infrastruktur sejak tahun 2020. Itu banyak proyek infrastruktur yang telah diselesaikan, pekerjaan jalan tol, kemudian pelabuhan, kemudian ada tol laut, ada bendungan,
jalan dan jembatan, ya ada proyek-proyek strategis nasional lainnya, yang Oke. jelas tidak termasuk dengan pagar laut tentunya. Iya. Oke, nah kalau kita bicara mengenai keterlibatan badan usaha swasta begitu ya dalam mendukung pertumbuhan sektor infrastruktur di dalam negeri, bagaimana Pak sejauh ini? Ya, menurut saya ini kebijakan pemerintah yang memberikan ruang untuk kita teman-teman swasta terlibat dalam proyek negara, ya Oke. dipandang sangat positif. Ya, kami memberikan hal yang sangat positif. Kenapa? Karena memang di setiap kesempatan narasi, literasi yang dibangun oleh Bapak Presiden ini sungguh amat luar biasa. Dan tentu tidak ada pemerintah yang ingin mengesahkan rakyatnya kan itu. Yes. Badan usaha swasta telah berkontribusi melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dan investasi langsung. Dari total proyek infrastruktur yang berjalan itu ada 40% itu melibatkan investasi swasta, terutama di sektor jalan tol. Namun 5 tahun yang lalu memang banyak didominasi oleh teman-teman BUMN. Oke. Dan menurut saya kali ini ya akan menjadi kesempatan emas bagi pelaku dunia usaha untuk bagaimana kita ikut terlibat membenahi infrastruktur yang selama ini menjadi porsi pemerintah. Nah, selain itu, ini menjadi kesempatan teman-teman dunia usaha untuk bagaimana mengambil alih, ya, mengambil peran untuk berpartisipasi dalam proyek seperti bandara, moda transportasi umum dan lain-lainnya. Menurut saya ini peluang, ya. Tentu di mana ada peluang pasti ada tantangan. Ya. Jadi menurut saya ya mari kita respon baik aja tujuan daripada pemerintah. Baik Pak Andi, nah tadi sudah disampaikan Pak Menteri PU bahwa memang pembangunan infrastruktur harus terus berlanjut meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Nah, lantas bagaimana KPNC juga melihat terkait dengan kontinuitas kebijakan infrastruktur oleh pemerintah selama ini? Iya, jadi keterlibatan keberlanjutan ini harus dijalankan, ya. Kita kepingin proyek yang sudah existing itu tidak boleh berhenti, Mas. Oke. Dia terus harus berjalan, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran negara kita, ya. Yes. Nah, pemangkasan anggaran infrastruktur hingga 80% ya tentu perlu strategi baru dalam pembiayaan. Kami berharap pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran dalam rangka menunjang proyek Astacita Presiden, yaitu di mana-mana Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak akan mungkin hanya dengan makan bergizi. Tentu emak-emak ini semua butuh kepingin perbaikan sekolah. Maka pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, ketahanan pangan, itu menurut saya ini menjadi pangsa pasar daripada teman-teman pelaku UMKM. Oke, dari sisi badan usaha konstruksi swasta sendiri melihat bagaimana peran dan posisi saat ini kalau memang kita bicara keberlanjutan dari pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah saat ini Pak Andi? Di kami saya berbicara internal Gapinsi ya. Ya. Lebih dari 86.000 badan usaha jasa konstruksi terdaftar di LPJK. Sektor swasta memiliki sangat kapasitas untuk menangani proyek besar. Tetapi ini memang membutuhkan kepastian regulasi dan akses pendanaan. Terutama ini adalah peran daripada aparatur penegak hukum. Oke. Tapi kalau kita cermati dengan Pak Dodi Hanggodo tadi yang menyebutkan bahwa sektor swasta nih yang diminta untuk juga memiliki peran cukup besar pasca adanya pemangkasan ataupun efisiensi anggaran. Nah, kesiapan dari sisi entah itu likuiditas, kemudian bagaimana upaya-upaya mungkin pembiayaan dari pihak luar begitu, apakah ini sudah mulai terbuka atau bagaimana Pak? Sebelum saya teruskan, saya lanjutkan dulu tentang peran Gapinsi ya. Saya ketua umum Gapinsi. Kalau dari sisi Gapinsi perlu kami sampaikan bahwa anggota Gapinsi saat ini terdiri dari 87% itu segmentasinya ialah UMKM, Mas Pras. Kemudian 11% itu merupakan klasifikasi menengah dan spesialis, hanya 2% itu ada di klasifikasi besar. Jadi menurut saya ini adalah berkah bagi teman-teman UMKM yang memang segmentasinya menangani proyek kecil. Ya, di mana Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa akan merenovasi ribuan sekolah kan gitu ya. Kemudian telah menerbitkan juga Impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pemeliharaan irigasi, mendukung swasembada pangan, kemudian yang 2%-nya tentu akan bisa ikut terlibat dalam proyek-proyek dengan skema KPBU itu. Namun
tentu pasti ada risiko ya. Dengan pemangkasan anggaran ini pasti akan memperlambat juga serapan tenaga kerja di sektor konstruksi yang saat ini ya jujur saja itu Oke. mencapai 8 juta pekerja, Mas. Nah, terkait dengan statement Pak Menteri PU Pak Dodi Anggolo yang mengatakan bagaimana sektor swasta ini Ya. memberikan lebih banyak peran pasca pemangkasan anggaran. Menurut saya swasta perlu didukung dengan kepastian kontrak, ada Oke. insentif fiskal dan ada akses kredit. Ya. Saat ini suku bunga kredit infrastruktur masih relatif tinggi dan hal ini menjadi salah satu kendala utama bagi teman-teman kontraktor swasta. Baik, itu dia suku bunga kredit yang mungkin bisa lebih affordable lagi, kemudian kepastian Yes, daripada kontrak ya. kerja begitu kita akan bahas lebih jauh lagi apakah ini bisa terlaksana di tahun 2025 usai jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pemangkasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah dilakukan dan memang tadi sudah disampaikan sudah ada persetujuan juga dari DPR RI. Dari 110,95 triliun rupiah, kita lihat pemangkasan sekitar 73,34% sehingga dana operasional ataupun anggaran dari Kementerian PU saat ini terpangkas menjadi 29,57 triliun rupiah. Sementara target pembangunan infrastruktur yang melalui skema KPBU tadi sudah sempat disinggung juga dari 544,48 triliun periode 2025 sampai dengan 2029 itu apa saja? Ada 11 proyek sumber daya air, kemudian 23 proyek jalan tol dan jembatan, 11 proyek permukiman. Berikutnya ada proyek prioritas melalui skema pendanaan dari KPBU sendiri, bendungan, kemudian embung, jalan tol dan jembatan. Selanjutnya, manfaat dari pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU apa saja? Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pendanaan, kemudian mendorong inovasi, memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andi Rukman Nurdin Karumpa. Beliau adalah Ketua Umum BPP Gabungan PPD. Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi ya. Ya, halo Pak Andi. Ya, Mas Kita Pras, lanjutkan apa kabar? kembali. Kalau kita tadi sudah sampaikan data terkait dengan pemangkasan di anggaran Kementerian PU dengan beberapa proyek juga yang melalui skema KPBU, lantas bagaimana tadi kesiapan badan usaha swasta yang seperti sudah Anda sampaikan 2025 ini akan lebih struggle, akan lebih butuh inovasi baru atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita berbicara masalah KPBU, Ya. ini dari 135 proyek KPBU yang direncanakan, Hmm. itu kurang lebih hanya sekitar 50% yang berjalan efektif. Ini Oke. karena kendala regulasi dan pembiayaan. Dan kami harapkan ini bisa berjalan dengan baik, tentu sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Karena peluang ini bagi teman-teman swasta tidak bisa berjalan dengan baik kalau ini nggak dibenahi dengan baik. Ya. Dan kalau ini bisa berjalan dengan baik, terutama yang saya sampaikan tadi banyak juga persoalan-persoalan lahan dan segala macam keterlibatan teman-teman aparat penegak hukum ya yang hari ini yang selama ini Pak Presiden sangat concern menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, tanya apa tantangan utama dalam pendanaan KPBU ini pasca pemangkasan anggaran? Banyak hal. Oke. Ya, tantangan utamanya adalah minimnya alternatif pendanaan yang kompetitif, Mas Pras. Ya, Oke. instrumen seperti green bonds ya atau obligasi hijau, ada sovereign wealth funds ya dan blended finance. Ini kombinasi daripada pendanaan publik dan swasta. Dan saya pikir ini dapat menjadi solusi terbaik bagi teman-teman kalangan dunia swasta untuk bagaimana ikut terlibat dalam rangka menyelesaikan proyek-proyek pemerintah bersama dengan peran swasta untuk menyelesaikan proyek pemerintah ini. Baik, bottleneck-nya lebih kemana kalau Anda katakan tadi memang alternatif pendanaan yang tersedia ya masih belum bisa menjadi pilihan yang tepat begitu bagi mungkin anggota Gapensi sendiri. Sementara di satu sisi kan Pak Menteri sampaikan tidak boleh berhenti nih pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya, dalam setiap kesempatan saya menjadi narasumber sering saya sampaikan bahwa infrastruktur tidak boleh terhenti. Oke. Dia terus harus berjalan, tapi tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Anda bisa membayangkan, Frans, beberapa proyek-proyek infrastruktur yang dibangun saat ini 10 tahun lalu ya sampai tahun 2024 itu cukup masif. Dan kalau itu juga tiba-tiba langsung terhenti, terutama yang lagi existing ya, Iya. yang lagi berjalan sama sekali nggak boleh terhenti. Ya silakan di-chip in walaupun sedikit, tetapi sesuai dengan kemampuan uang negara supaya ini nggak mangkrak, Ya. gitu ya. Nah, apakah itu nanti di polanya diswastakan seperti apa? Ya mudah-mudahan ini menurut saya butuh elaborasi daripada pemerintah dan swasta. Nah, saat ini ada 50 proyek strategis nasional yang masih dalam tahap perencanaan tanpa kepastian pendanaan. Nah, menurut saya kalau sudah masih dalam perencanaan ya memang kalau itu dana APBN ya di stop tentunya dulu kan gitu kan ya. Oke. Tapi bagaimana ini bisa konsep-konsep PSN ini di KPPU kan ya. Kemudian bagaimana KPPU bisa mengambil alih proyek-proyek yang mangkrak tentunya. Ya, tentu ada beberapa instrumen yang bisa kita mainkan di situ. KPBU dapat mengambil alih proyek tentu yang terhenti melalui skema refinancing ya, rekonstruksi pendanaan dan aset recycling ya. Itu apa namanya sih? Didaur ulang asetnya. Oke. Tetapi ini memerlukan sekali lagi bahwa ini memerlukan daripada kepastian hukum, Mas Pras. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai kebijakan, kemudian instrumen hukum sendiri begitu, kalau memang kita bicara peran KPBU begitu yang diharapkan lebih besar lagi untuk pembangunan infrastruktur di tanah air, itu di bagian mana yang diinginkan dari pelaku usaha sendiri, Pak? Bagaimana, Mas? Kalau kita bicara mengenai payung hukumnya, kemudian aturan-aturan supaya misalnya KPBU ini benar-benar bisa ataupun peran swasta memiliki peran yang lebih besar lagi untuk pembangunan infrastruktur di tengah pemangkasan ataupun efisiensi anggaran, itu yang seperti apa yang diinginkan? Ya. Dari Efisiensi yang bisa ditingkatkan kita itu melalui penerapan teknologi atau BIM, Building Oke. Information Modeling, kemudian material ramah lingkungan dan Hmm. metode EPC, Engineering Procurement and Construction, yaitu menurut saya hal-hal itu bisa kita lakukan. Oke. Pemerintah perlu menerapkan alokasi kuota proyek bagi swasta dan ini perlu mensinergikan dengan keterlibatan BUMN dengan penyedia jasa konstruksi UMKM karena peran BUMN juga kan nggak boleh juga kita langsung tinggalkan, ini juga Iya. kan harus sehat. Oke. Ya walaupun ya, secara jujur kita sudah tahu bahwa selama 10 tahun yang lalu memang pekerjaan-pekerjaan swasta itu didomain oleh teman-teman BUMN yang cuman lucu juga sudah didomain oleh BUMN tapi arus kasnya juga masih negatif karena memang menurut saya porsinya yang belum mencukupi untuk itu. Kalau hanya satu proyek, satu BUMN hanya diberikan pekerjaan cuma 5-10 triliun nggak akan mungkin begitu. Kan? Itu biaya prosesnya cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah ke depannya, ini kenapa seperti ini? Menurut saya inilah yang dilihat oleh Bapak Presiden, bahwa keterlibatan BUMN di masa-masa lalu diberikan ruang sebesar-besarnya Ya. terhadap teman-teman pelaku dunia usaha. Pak Andi, apakah juga butuh payung hukum yang lebih kuat lagi kalau memang peran swasta akan lebih mengambil posisi yang cukup besar saat ini kalau Ya. untuk pembangunan infrastruktur? Menurut saya solusinya Mas Pras adalah bagaimana mereformasi regulasi. Ya. Ada perbaikan skema pembiayaan dan koordinasi pemerintah dengan swasta dengan baik. Oke. Tapi kalau kita melihat hampir 100 hari kerja daripada Bapak Presiden yang begitu concern bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan yang menurut saya selama ini menjadi problem akan Ya. terlihat. Ya, mudah-mudahan narasi, literasi yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka perbaikan ini, Oke. ya mudah-mudahan bisa terus mengalami kemajuan dengan baik karena lagi-lagi infrastruktur sama sekali penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, jadi nggak bisa juga harus ditinggal semua. Itu dia. Nah, bicara mengenai pembiayaan cukup sensitif kalau kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur. Dari likuiditas yang dimiliki dari teman-teman Gapensy saat ini sudah mencukupi atau kita memang perlu ada suatu pembiayaan yang mungkin juga difasilitasi oleh pemerintah misalnya? Oh, masih jauh daripada harapan, ya. Memang keterlibatan pemerintah, bahkan kami dulu pernah berpikir teman-teman dari pelaku dunia usaha konstruksi ini bagaimana kalau kita membuat bank konstruksi ya. Ada biaya pembiayaan kan ya. Karena dirasakan memang sangat dirasakan oleh teman-teman seluruh daerah tentang bagaimana ada pembiayaan ini. You bisa bayangkan kita sudah punya kontrak Mas, dapat pekerjaan ya. Seharusnya kontrak yang kita dapatkan itu bisa menjadi obligasi, bisa menjadi penjaminan kita di bank. Tetapi terkadang-kadang juga ya tentu perbankannya karena ini juga aturan daripada OJK
pasti masih membutuhkan agunan-agunan yang lain. Hmm. Nah, apalagi untuk dalam rangka Iya, iya. PKPU ini, maka kehadiran perbankan sangat-sangat kita harapkan dalam rangka menopang daripada teman-teman para pelaku swasta. Tapi lagi-lagi ini trust, Iya. ya. Menurut saya teman-teman, kepercayaan teman-teman pelaku dunia usaha di bidang jasa konstruksi benar-benar ini perlu ditanamkan dengan baik, karena hanya dengan modal kepercayaan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu dia. Di satu sisi kita memang untuk upaya membangun lagi infrastruktur sudah menjadi suatu hal yang biasa begitu, sudah menjadi domainnya juga dari Gapensi. Yang penting adalah bagaimana akses pendanaan inilah yang paling utama untuk bisa memulai suatu proyek begitu ya. Nanti kita tinggal tunggu lagi apakah nanti ada kebijakan baru di mana proyek-proyek itu akan bisa menjadi underlying lagi misalnya begitu untuk kita mendapatkan pendanaan ke depannya. Baik. Pak Andi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih atas informasi, update, dan beberapa hal yang sudah disampaikan terkait dengan bagaimana efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini tidak mengganggu proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Andi, terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.